Setelah hampir 2 bulan menjalani masa persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 1 tahun 6 bulan penjara pada Syahril Johan dalam kasus suap yang juga melibatkan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duaji. Terdakwa kasus suap PT Salma Arwana Lestari atau PT SAL yang juga mantan penasehat ahli fungsi Direktorat 4 Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri Syahril Johan Selasa siang divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang yang diketuai oleh Hakim Sudarwin, Syahril dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Jatuhkan pidana oleh karena itu pada terdakwa dengan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 4 bulan. Dalam putusannya, Majelis Hakim menganggap terdakwa Syahril Johan dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sedangkan beberapa hal yang dianggap meringankan terdakwa antara lain karena terdakwa dinilai kooperatif dan sudah berusia lanjut. Sementara itu, Syahril Johan menyatakan membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu untuk menentukan sikap apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kamis pekan lalu, Jaksa Penuntut Umum Sila Pulungan menuntut mantan diplomat ini 2 tahun penjara dengan denda 75 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam kasus yang juga melibatkan mafia pajak Gayus Tambunan ini, Majelis Hakim telah memvonis Komisaris Polisi Arafat Enani 5 tahun penjara dan Ajum Komisaris Besar Tri Sumartini 2 tahun penjara. Tonggam Marganda Munte, CTV, Jakarta. Nama Syahril Johan mulai ramai dibicarakan setelah mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji membeberkan keterlibatan sejumlah pihak dalam penyelesaian kasus dugaan penyimpangan pajak di Mabes Polri. Syahril yang diduga dekat dengan sejumlah petinggi kepolisian tersebut bertindak sebagai makelar dalam kasus ini. Terkuatnya peranan sejumlah pihak dalam kasus ini berawal dari kesaksian Komjen Pol Susno Duaji dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR yang membeberkan adanya seorang makelar kasus di Mabes Polri berinisial SJ. SJ yang akhirnya diketahui sebagai Syahril Johan berperan sebagai makelar dalam kasus penyalahgunaan pajak yang melibatkan PT Salma Arwana Lestari dengan salah seorang petugas Direktorat Pajak Gayus Tambunan. Sementara dalam keterangannya, Syahril Johan menolak tuduhan tersebut. Syahril mengatakan dirinya hanya penghubung antara pengacara PT Salma Arwana Lestari Haposan Huta Galung dengan Kabareskrim saat itu. Lewat Syahril pula, Haposan menyerahkan uang 500 juta rupiah kepada Susno sebagai pelicin penyelesaian kasus ini. Sejumlah mantan anggota Tim 8 mendatangi KPK untuk membahas putusan Mahkamah Agung atas kasus 2 pimpinan KPK, Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah. Pasca putusan Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali yang diajukan pihak kejaksaan terhadap 2 pimpinan KPK, Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah, KPK terus melakukan koordinasi untuk mengatasi permasalahan ini. Sejumlah mantan anggota Tim 8 antara lain Adnan Buyung Nasution, Anies Baswedan dan Todung Mulya Lubis serta penasehat hukum tersangka Endiartono Sutarto dan Alex Lai Selasa siang mendatangi KPK. Mantan Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution mengatakan Jaksa Agung agar bertindak tegas supaya kasus ini dapat segera selesai dan pengadilan dapat secepatnya membebaskan Bibit dan Chandra. Oleh pengadilan supaya terbuka, biarkan sekarang jaksa dan polisi tentunya yang membantunya memberikan pertanggungjawab hukum dan moral. Mereka yang dari mula akan beberapa cukup bukti. Silahkan buktikan di pengadilan. Dengan proses investigasi, kalau tidak bisa terbukti, mereka harus dituntut bebas. Adnan menambahkan penolakan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap surat keputusan penghentian perkara atau SKPP ini dianggap sebagai langkah mundur dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Endro Bawono, CTV, Jakarta. Hujan deras dengan intensitas ringan dan sedang masih akan melanda sejumlah daerah di Indonesia. Kondisi ini diperkirakan akan terus terjadi hingga esok hari.
Badan Perkiraan Cuaca Dunia memperkirakan hingga Oktober ini wilayah Indonesia masih akan terpengaruh oleh badai La Nina. Sementara itu, Badan Meteorologi dan Geofisika justru meramalkan pengaruh La Nina di bulan Oktober hanya akan bersifat moderat dan akan kembali menguat pada bulan November dan Desember mendatang. Berikut ini perakiraan cuaca di sejumlah kota besar di Indonesia. Anda suka berjalan-jalan di kota tua? Kami akan ajak Anda ke sana sambil diabadikan oleh pelukis jalanan usai jeda berikut.